Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali saya pagi ini bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati waktu di depan kami. Ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Anugerahkan kepada kami hikmat Tuhan untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih, hari ini saudara saya ingin mengajak Bapak, Ibu dan saudara bersama-sama kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-17. Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Saudara, Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Nah, saudara, saya akan membaca untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Surat tema kita pada pagi hari ini adalah jalan penderitaan menuju kemuliaan. Saudara, seorang anak kecil pernah bertanya kepada ibunya. Dia bertanya kepada ibunya begini, Ibu, mengapa Yesus harus mati? Saudara, mungkin pertanyaan ini nampak sederhana, tetapi bagi anak ini, dia bertanya dengan sungguh, dia bertanya dari dalam hatinya, saudara. Dia bertanya kepada ibunya, Ibu, mengapa Yesus harus mati? Dan kemudian sang ibu menjawab, karena tanpa kematian Yesus, kita tidak akan pernah mengenal kasih Allah yang sejati. Tanpa kematian Kristus, kita tidak akan pernah mengenal apa itu kasih Allah yang sejati. Saudara, kematian Yesus bukan sekedar tragedi sejarah, tetapi merupakan rencana ilahi yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Sekali lagi saudara, bahwa kematian Kristus bukan sekedar tragedi sejarah yang dicatat di dalam sejarah, tidak hanya itu, tetapi satu peristiwa yang merupakan rencana ilahi yang membawa keselamatan bagi saya dan bagi saudara sekalian. Ini yang seringkali tidak dimengerti oleh orang lain, saudara, dan bahkan selalu diperdebatkan di media-media sosial. Di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23 yang tadi kita baca, Yesus sekali lagi saudara menegaskan bahwa penderitaan dan kematiannya itu sudah semakin dekat. Dan firman ini mengandung satu pelajaran-pelajaran penting bagi setiap kita para pengikut Kristus. Yang pertama saudara sekalian, bahwa penderitaan Yesus adalah bagian dari rencana Allah, saudara. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya sedang bersama-sama di Galilea. Mereka sedang bersama di Galilea, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. So, Tuhan Yesus dengan jelas menubuatkan, dia mengatakan bahwa penderitaan yang akan ia alami sebentar lagi, saudara. Dan ini bukan kejutan bagi Yesus, melainkan bagian dari rencana Allah yang sudah dinubuatkan sejak di dalam perjanjian lama. Kalau saudara membaca di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5, maka jelas dikatakan di sana bahwa memang saudara, kematian Yesus, penderitaan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan di dalam ucapannya saudara, di dalam ayat yang ke-22 tadi kita baca, Yesus menggunakan istilah anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Saudara, anak manusia ini menunjuk kepada gelar mesianik yang tercatat di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Gelar ini saudaraku menegaskan bahwa Yesus adalah raja yang berdaulat.
Tetapi jalan menuju kemuliaan itu, saudara, harus melewati penderitaan. Saudara, sebagai pengikut Kristus, berulang kali saudara saya mengatakan bahwa kita tidak kebal terhadap penderitaan. Kita sebagai pengikut Kristus, kita masih bisa mengalami kesulitan hidup. Kita masih menghadapi pergumulan, kita masih bisa menderita di dalam dunia ini. Tetapi saudara, justru kadang Allah mengizinkan kita mengalami kesulitan, pergumulan hidup itu menjadi sebagai bagian dari rencana Allah yang lebih besar atas hidup kita. Pertanyaannya saudara, apakah saudara dan saya siap menerima bahwa penderitaan dan kesulitan itu bisa menjadi alat Tuhan untuk mendewasakan iman kita? Saudara, banyak orang kecewa, kemudian meninggalkan Tuhan, tidak lagi mau ke gereja, tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau berdoa waktu ada penderitaan, waktu ada kesulitan. Saudara, seorang tukang emas, ketika dia memurnikan emas, dia menggunakan cara dengan menempatkan emas itu di atas api yang sangat panas. Ketika ditanya saudara bagaimana ia tahu emas itu sudah murni atau belum, ia kemudian menjawab, ketika saya melihat wajah saya di permukaan emas itu, berarti itu emas yang murni. Allah seringkali memakai penderitaan, memakai kesulitan hidup untuk memurnikan iman kita, untuk memurnikan hidup kita agar mencerminkan wajah Kristus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa kematian Kristus, penderitaan Kristus adalah bagian dari rencana Allah. Demikian pula apa yang kita alami hari ini, mungkin kesulitan dalam hidup kita. Saudara ingat bahwa itu juga menjadi bagian dari rencana Allah dalam hidup kita, karena Dia punya rencana yang lebih besar dalam hidup kita. Saudara kasih oleh Tuhan, yang kedua, bahwa kematian Yesus adalah pengorbanan yang menyelamatkan saudara. Di dalam ayat yang ke-23 bagian awal mengatakan, dan mereka akan membunuh Dia. Saudara, Yesus tidak hanya menderita, tetapi Ia juga mati di atas kayu salib. Dan kematiannya adalah inti dari karya penebusan itu. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia mengatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Rasul Paulus jelas mengatakan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena apa? Karena apa? Karena kita, saudara. Supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, kematiannya sungguh membayar hukuman dosa kita. Dan bahkan saya mau katakan bahwa salib itu sesungguhnya adalah ekspresi dari kasih Allah yang paling besar. Seperti tadi saudara, seorang anak kecil yang berkata, mengapa Yesus harus disalib? Mengapa Yesus harus mati? Ibunya berkata, nak, kalau Yesus tidak disalib, kita tidak pernah akan melihat dan mengenal akan kasih Allah yang sejati. Salib sebagai ekspresi dari kasih Allah yang paling besar. Di dalam kitab Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara apa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, mungkin saudara sedang bergumul dengan rasa bersalah. Mungkin hari ini saudara sedang bergumul dengan kegagalan atau dosa masa lalu. Salib Kristus adalah bukti bahwa kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada kesalahan dan dosa kita. Pertanyaannya saudara, apakah saudara sudah datang kepada Kristus untuk menerima pengampunan itu? Saudara, seorang tentara pernah dia melindungi temannya saat terjadi baku tembak yang luar biasa sengitnya. Caranya bagaimana menyelamatkan temannya? Dia berlari ke medan perang dan menutupi tubuh temannya itu dengan tubuhnya sendiri. Ia mati, tetapi temannya bisa selamat. Demikian pula Yesus, saudara. Dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan saudara dan saya
dari murka Allah, saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, penderitaan Yesus adalah bagian dari rencana Allah untuk kehidupan kita. Demikian pula, kematian Yesus adalah pengorbanan yang menyelamatkan. Dengan kematiannya, saudara dan saya diselamatkan. Bukan hanya itu, saudara, kebangkitannya juga menjadi jaminan dari pengharapan akan hidup kita. Di dalam ayat yang ke-23 bagian B mengatakan, tetapi pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan, maka hati mereka pun sedih sekali. Saudara, Yesus tidak hanya menubuatkan kematiannya, penderitaannya, tetapi juga kebangkitannya. Dan kebangkitan Kristus adalah kunci kemenangan iman Kristen. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, di tengah-tengah pengaruh ajaran tidak ada kebangkitan, maka Rasul Paulus mencatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, ini satu kalimat yang jelas sekali Tuhan pas Paulus katakan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah iman kita, dan saudara dan saya masih hidup di dalam dosa. Dan pasti kita akan celaka, saudara. Meskipun murid-murid sedih mendengar tentang kematian Yesus, tetapi Yesus dalam bagian ini, dia memberikan pengharapan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Kebangkitan Kristus menjadi bukti kuasa Allah atas maut dan dosa itu. Nah, saudara sekalian, jika saudara sedang berjuang dengan kehilangan, dengan penderitaan, dengan rasa takut akan masa depan, ingat bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan di dalam pengharapan kita sebagai orang-orang Kristen. Bayangkan saudara, seorang yang tertimpa musibah besar, dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan kesehatan, dia kehilangan orang yang dikasihi, tetapi saudara, mereka tetap kuat. Mengapa? Karena mereka tahu Tuhan memegang masa depan mereka. Kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa harapan di dalam Dia tidak pernah sia-sia. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, penderitaan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus menjadi satu kesatuan yang menegaskan rencana keselamatan Allah. Salib mungkin tampak seperti jalan kekalahan, jalan kegagalan, tetapi di dalamnya ada kemenangan yang kekal. Saudara, jika saudara merasa sedang berada di tengah penderitaan, di tengah pergumulan berat, ingatlah bahwa Yesus telah lebih dulu melalui jalan itu. Percayalah bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan yang menanti kita. Di dalam Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kristus sudah menderita, Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit menjadi pengharapan bagi kita. Kalaupun hidup kita penuh dengan kesulitan di dalam dunia ini, tetapi janganlah pernah berputus asa. Sebab firman Tuhan katakan, kesulitan penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan pada kita kelak nanti. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami tahu Tuhan bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Mu menjadi satu rangkaian yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Dan Tuhan memberkati semuanya itu Tuhan. Boleh kami juga mengimani, kami meyakini, kami percaya bahwa semua yang ada, semua yang terjadi atas Engkau Tuhan, semua adalah demi kami. Engkau menyelamatkan kami karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami bahwa di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, di tengah-tengah kesulitan yang kami alami sekalipun, ada pengharapan seperti Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Engkau juga akan membangkitkan kehidupan kami. Engkau juga terus menopang kehidupan kami.
Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat, setiap teman-teman yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Engkau berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Engkau berkati pelayanan mereka Tuhan. Engkau berkati setiap apa yang dikerjakan oleh saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan kami semakin cinta akan Engkau, semakin mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.